Hai Sobat Pijata Catur, Magnus Carlsen kembali turun di turnamen terbaru Superbet Rapid and Blitz Polandia 2024. Teman-teman, buat yang belum tahu apa sih itu turnamen Grand Chess Tour, jadi kalian bisa tahu ya, tour, jadi Grand Chess Tour. Jadi ini Grand Chess Tour ini berisikan beberapa turnamen yang nggak cuma main di Polandia aja. Jadi habis dari Polandia biasanya akan bermain di Kroasia, habis itu akan bermain di Romania, habis itu akan bermain di Amerika Serikat. Nah teman-teman, di edisi Grand Chess Tour Superbet Rapid and Blitz di Polandia ini, jadi kategorinya adalah kategori catur cepat dan catur kilat, teman-teman. Nah, yang ikut siapa aja? Ada Kirill Shevchenko, ada Magnus Carlsen, ada Nodirbek, ada Pragnananda, ada Arjun, ada Keimer, ada Duda, ada Wei, ada Nishikori, ada Gukesh Domaraju. Berisikan 10 pemain catur terbaik undangan yang rata-rata usianya sangat muda. Nah, kita akan bahas ya, total hadiahnya itu 175.000 US dollar, teman-teman. Dan turnamen ini akan berlangsung sampai tanggal 13 Mei. Dan kita akan bahas partai terbaik dari 3 babak awal. Magnus Carlsen melawan Wei, juara Tata Steel tahun 2024. Jangan lupa klik tombol like-nya dulu, jangan lupa di-share, dan jangan lupa di-subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak telat ngikutin Journey to GM RL Chess, teman-teman. Nah, Wei memegang buah putih, memulai dengan langkah E4. Dijawab Magnus Carlsen dengan pembukaan Sicilia defense. Kemudian kuda F3, Magnus kuda C6, putih gajah B5. Ini merupakan variasi Rossolimo dalam pembukaan Sicilia. Nah, gaya mainnya kayak gimana tuh Sicilia Rossolimo? Nah, gaya main Sicilia Rossolimo ini berbeda dengan variasi yang lain. Kalau misalkan kebanyakan putih menghadapi Sicilia rokade panjang, nah kalau ini Sicilia Rossolimo rokade pendek ke sayap raja dan permainannya lebih ke arah posisional. Nah, kemudian Magnus Carlsen merespon dengan jalan G6 dengan tujuan gajah Fianchetto ke petak G7 lewat flank. Putih belum diancam, langsung sikat kuda di petak C6, dipukul balik dengan pion D, dan kemudian putih D3, hitam menteri C7. Jaga diagonal ke petak H2 dan mencegah gajah putih ke petak F4. Putih gajah E3 ancam pion, dan hitam mainkan langkah E5. Putih menteri D2, kemudian hitam B6. Menteri D2 tuh buat diadu nih. Jadi kalau misalkan kudanya udah keluar, putih bakal tuker gajahnya dengan gajah H6. Ya, cari cara paling gampang kalau kita mau ngancurin pertahanan hitam dengan gajah Fianchetto adalah dihancurin aja, dihilangin aja, remove gajah Fianchetto-nya. Kemudian putih A4 coba serang lewat sayap menteri, hitam jawab dengan taktis A5, putih kuda 3, hitam F6. Putih rokade pendek, hitam gajah E6. Kemudian putih nggak takut, dia tetap mainin kuda C4 padahal udah dicegah. Magnus langsung sikat, kemudian sikat balik dengan pion D, hitam benteng D8, putih menteri E2, dan Magnus ternyata yang menukar gajah ke petak H6. Kemudian pion C3. Nah, kenapa tuh Magnus berani nuker gajah ke petak H6, Bang RL Chess? Ya, karena kita bisa lihat permainannya menuju ke semi close atau sedikit rapat. Jadi punya kuda itu bakal lebih menguntungkan. Kemudian tukar gajah dilakukan oleh Magnus, dan Magnus kuda E7, putih B4, dan menteri D6. Ya, nggak mau ngambil pion di petak B4. Padahal kalau secara hitungan ini bukannya untung, Bang. Ya, untung sih. Tapi kemudian putih dapat lanjutkan permainan dengan dorongan C5. Jadi pion bebas akan dimiliki oleh putih lewat jalur A. Nah, itu tuh yang gak dimau oleh hitam. Kemudian menteri D6 lebih dipilih dan pukul pion di petak A5. Kalau bentengnya ke petak D1 ya. Kalau bentengnya ke sini nih bakal ditabrak, guys. Nah, pukul A5, pukul balik, kemudian putih benteng AB1, hitam raja F7, putih H3, hitam benteng D7, kemudian putih benteng B2, hitam menteri D3. Boom! Langsung aja ke endgame, ya kan? Ya, otomatis putih pukul pion C5 dong. Kalau dia pukul menteri, bakal capek lah jagain pion di petak C3 double pawnnya itu. Kemudian hitam sikat pion C3, dan putih tumpuk benteng menyusun teknik baterai. Hitam juga susun benteng, kemudian putih raja H2 langkah ke-23, hitam G5. Putih masuk benteng B7, hitam H5, putih benteng 1 B3, kemudian hitam menteri C1, putih menteri A7, mendouble kekuatan di baris ke-7, langsung direspon dengan raja E6. Walaupun rajanya di tengah tapi aman sob. Jadi Magnus berani raja E6.
Kemudian pukul benteng, sikat balik dengan benteng, dan ambil pion di petak A5. Wah, Magnus sacrifice the pawn. Ya, walaupun bisa dapetin lagi pion di petak C4, tapi Magnus di sini melihat bahwa putih melakukan blunder. Kalau kalian jadi Magnus, apa langkah yang akan kalian pilih, guys? Yes, dorong pion G4. Boom. Kemudian kuda G1 harus dimainkan. Dan kemudian jalan menteri ke petak F4. Boom. Raja H1. Sikat pion di petak F2 mendekati raja dengan tujuan benteng D1 berikutnya. Kesini bentengnya. Nah, maka putih menjaga dengan menteri B6. Mengajak pertukaran menteri, langsung direspon dengan G3. Pion racun dimainkan. Kalau sikat menteri, sikat balik pion akan mengancam kuda dan sekaligus bisa promosi. Kemudian langkah ke-32 putih benteng B1 menjaga back rank. Hitam sikat menteri, kemudian sikat balik pakai benteng, putih benteng D1. Kemudian putih A5, hitam H4 dan putih mainkan langkah A6, putih benteng A1. Kemudian hitam menjaga ya pion promosi dari putih, putih mainkan langkah C5 mencegah raja ke petak D6. Tapi hitam punya dobrakan lewat F5. Ya, di posisi ini sebenarnya kalian udah bisa lihat ya bahwa putih kesulitan atau kena suksuang. Lihat aja raja dan kudanya itu kena trap, guys. Nah, mau nggak mau akhirnya kehabisan langkah lah. Dan putih harus jalankan benteng B7. Hitam kuda D5. Kemudian A7, hitam mainkan kuda F4 dengan ancaman kuda E2 dengan tujuan skakmat berikutnya. Putih harus merelakan pion promosinya. Sikat pakai benteng, putih balik dengan benteng B1, hitam E4, putih benteng F1, dan hitam benteng A2. Wei benar-benar dikunci posisinya oleh Magnus Carlsen dan menyerah. Ya, karena kalau dilanjutin lagi pion di petak G2 bakal jatuh. Suksuang posisinya untuk putih. Kudanya nggak bisa keluar. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Wei di partai tadi? Kita bisa lihat bahwa perubahannya terjadi setelah menteri masuk ke petak A7. Ya, di posisi ini setelah menteri C1 ya. Di sini. Nah, baiknya lebih bagus lagi tidak naikkan benteng dan mengizinkan putih untuk menteri C1. Karena setelah menteri C1, hitam jadi bisa setup menteri F4, backrank-nya jadi bahaya. Nah, yang seharusnya mengancam menteri ini dilakukan dengan benteng yang di baris ke-7. Kalaupun putih kalaupun hitam lanjutkan dengan menteri C2, maka di sini putih malah bisa mainin langkah brilian, yaitu dengan kuda G5, kemudian dimakan lagi dan ada menteri E5, bakal terekspos posisi hitamnya. Nah, tapi putih tidak melihat kesempatan itu. Nah, kalaupun benteng D7 ke petak B3 dilihat, kemudian menteri C2 makan di petak G5. Nah, maka jawaban terbaiknya setelah menteri E5 yaitu hitam dapat menjawab dengan langkah benteng D3. Nah, tapi ini sangat seru nih pertandingannya. Kalau kayak gini bakal ada benteng D7, benteng B3 ke petak B7. Kayak gini, guys. Kemudian bakal terjadi setup kayak gini. Ya, ayo pilih yang mana. Nah, tujuannya untuk makan D7, kemudian benteng F3. Nah, tapi ini mengarah kepada seimbang, teman-teman. Karena kalau dilanjutin lagi, mungkin ya sedikit lagi supaya jelas-jelas. Nah, ini kan masih gimana nih bang lanjutinnya? Ya, lanjutinnya seperti ini, guys. Nih, posisinya bakal seru seperti ini. Sedikit lebih dalam ya, kayak gini. Nah. Oh ya, aku belum sebutin tadi ya. Nah, tapi sayang di waktu yang ya pressure time pasti ya, tidak melihat langkah itu. Tapi seharusnya seorang pemain kayak WI dia permainannya brutal bisa melihat itu ya. Nah, ini format waktunya adalah catur cepat yang 1 sampai 3 babak kemarin malam ya, teman-teman. Dan kemudian akan dilanjutkan lagi nanti malam. Ini sistemnya single round robin. Jadi kalau di catur cepat ini mereka ketemu sekali. Nah, kemudian nanti di catur blitz mereka akan ketemu 2 kali. Nah, jadi format dari permainannya adalah 25 menit dengan bonus waktu 10 detik, 2 poin untuk yang menang, kemudian 1 poin untuk yang remis, 0 untuk yang kalah. Kalau blitz lebih sedikit poinnya, 1 poin, kemudian setengah poin untuk yang remis, formatnya 5+2. Nah, jadi siapa yang unggul di rapid ini? Klasemen sementaranya
Dari 3 babak, Kirill Shevchenko, pecatur ex Ukraina yang sudah pindah ke Romania, mengantongi poin full dengan 6 poin, mengalahkan Gukes salah satunya. Kemudian Magnus Carlsen dengan 4 poin. Jadi Magnus 1 kali menang dan 2 kali remis. Dan kemudian Nodirbek Abdusattorov dengan 4 poin juga. Pragnananda 3 poin, Arjun 3 poin. Ini nih guys. Oke, jangan lupa saksikan kelanjutannya jam 6 sore waktu Indonesia Barat pukul 18.00. Sebelum nonton timnas, kita nonton ini sekilas dulu ya, pertandingan dari Grand Chess Tour, karena kita akan lihat siapa yang akan keluar memenangkan Grand Chess Tour. Apakah Magnus Carlsen? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Teman-teman, mohon doanya. Hari Minggu aku akan berangkat ke Vietnam sampai tanggal 27 Mei. Aku mengikuti 2 turnamen close ya, 2 turnamen undangan, yaitu turnamen GM turnamen yang bisa menghasilkan gelar Norma Grandmaster, dan gelar yang satu lagi aku ikut kelas di International Master yang bisa menghasilkan Norma International Master. Mohon doanya ya teman-teman. Jangan lupa ikutin terus di channel RL Chess karena aku akan update di YouTube RL Chess, dan jangan lupa follow sosial media aku, dapetin banyak hadiah dari RL Chess. Nih Instagramnya rurap26. Terima kasih semuanya. Kita ketemu nanti malam jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Berikan prediksi kalian.